saat berdoa menyembah Engkau. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran firman yang benar. Yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Masih kita membaca Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Ayat 1 dan ayat 13 sebagai ayat kunci dari ayat-ayat ini, ayat 1 dan ayat 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, pergi menyongsong mempelai laki-laki surga. Itulah Tuhan Yesus, ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, terima kasih. Jadi ayat 1 dapat ditarik pengertian dari ayat 1, kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan. Sebagai raja segala raja mempelai pria surga. Ya, kedatangan Yesus kedua kali ini tidak kena mengenal lagi dengan dosa. Hanya mengangkat kehidupan yang tidak bercelah, yang sempurna. Ini kedatangan Yesus kedua kali, ayat 1 sebagai raja segala raja mempelai pria surga. Tidak kena mengenal lagi dengan dosa, hanya mengangkat kehidupan yang tidak bercelah, yang sempurna. So, ya, di ayat 13 ditarik pengertian, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kedatangan Yesus kedua kali tidak diketahui waktunya. Kalau digabungkan ayat 1, 13 dan 13 dapat disimpulkan bahwa gereja Tuhan atau gadis-gadis harus selalu berjaga-jaga, siap sedia, supaya pelitanya tetap menyala, supaya dapat menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau digabungkan 1 dan 13 ditarik kesimpulan, gereja Tuhan atau gadis-gadis harus selalu berjaga-jaga, siap sedia, supaya pelitanya tetap menyala dan supaya dapat menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Kita lihat, saudaraku, di ayat 8 sampai 13 kita baca akan terjadi perpisahan. So, ya, mari ayat 8 sampai 13. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia berjaga-jaga, itu gadis yang bijaksana. Berjaga-jaga, pelitanya tetap menyala, ada minyak persediaan, terus masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Masuk ke perjamuan kawin anak domba Allah. Terus lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, yang tidak berjaga-jaga, tidak punya minyak persediaan, pelitanya hampir padam, bahkan padam. Terus, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Bukakan pintu. Terus, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal tidak kamu. Dibuka pintu, tidak masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Ini perpisahan. Terus, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, jadi dari ayat 8 sampai 12 kita bisa menarik suatu pengertian. Suatu gadis bodoh itu adalah gereja Tuhan yang lengah, yang tidak berjaga-jaga. Gadis bodoh sama dengan gereja Tuhan yang lengah, yang tidak berjaga-jaga. Saya sudah mengatakan mungkin malah merasa sok pandai.
Ya. Gereja bodoh ini merasa sok pandai. Gadis lain membawa pelita, membawa buli-buli, mungkin diejek. Sudah bawa pelita, bawa buli-buli, susah lah itu. Ya, masa ibadah susah. Ya, kebaktian susah, melayani Tuhan kok susah amat rasanya, saudara. Ya. Banyak mengatakan ini, saudara. Ya. 3 macam ibadah susah amat mau melayani di sana. Ya, firman Tuhan keras. Ya, kalau di Jalan Simpang Borobudur ini di WR Supratman, Tuhannya marah-marah terus. Ya, itu saudara. Ya. Wah, terus menunjuk dosa, marah-marah terus. Tuhan itu ya tidak baik. Nah, ini saya dengar perkataan ini. Tidak apa-apa dimarahi Tuhan sekarang daripada nanti ya bukakan kami pintu, aku tidak kenal kamu, sana pergi. Wah, dimarahi 1 kali tapi selamanya pergi. Lebih baik sekarang dimarah Tuhan, maksudnya ditunjuk dosa-dosa supaya nanti diterima oleh Tuhan. Amin, saudara. Diterima oleh Tuhan. Ya, jadi di sini perbedaannya. Gadis bodoh itu tidak berjaga-jaga. Lengah, tidak berjaga. Pada hari Minggu kita baca 2 Petrus 3 ayat 9, baca lagi. Mari. 2 Petrus 3 ini lengah, tidak berjaga-jaga. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Mari silakan. Tuhan tidak lalai menepati Tuhan janjinya. tidak lalai menepati janjinya. Jangan lengah. Kalau Tuhan belum datang, dia tidak lalai. Terus, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ini lalai. Tuhan tidak datang-datang lalai. Sebagai lengah, tidak berjaga-jaga. Terus, tetapi ia sabar terhadap ia kamu. panjang sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jadi gadis bodoh ini sama dengan gereja Tuhan yang lengah, tidak berjaga-jaga. Menurut 2 Petrus 3 ayat 9 itu sama dengan tidak memanfaatkan kesempatan. Tidak memanfaatkan panjang sabarnya Tuhan. Ya, tidak memanfaatkan kesempatan atau panjang sabarnya Tuhan untuk bertobat. Nggak mau bertobat. Nah, ini lengah. Masih lama Tuhan. Ya, nggak datang-datang, lengah. Dia ini gadis bodoh, lengah, tidak berjaga-jaga. Artinya di 2 Petrus 3 ayat 9, tidak memanfaatkan kesempatan panjang sabarnya Tuhan untuk bertobat. Ya, tidak mau bertobat, tetap berbuat dosa, mempertahankan dosa, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, dan dosa kebenaran diri sendiri. Sama itu, kusta sama, kenajisan dan kebenaran diri sendiri. Nggak pernah rasa salah, orang lain salah terus. Ini gadis bodoh, lengah, tidak berjaga-jaga, tidak memanfaatkan kesempatan panjang sabarnya Tuhan untuk bertobat. Tidak mau bertobat, mempertahankan dosa, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa, juga dosa kebenaran diri sendiri. Nggak pernah rasa salah, yang salah orang lain saja. Kalau suami nggak pernah salah, sudah selingkuh pun nggak salah, istri yang salah. Istri juga nggak pernah salah, suami yang salah. Ya, anak nggak pernah salah, orang tua yang salah. Orang tua nggak pernah salah, anak yang salah. Nah, ini gadis bodoh. Saja mempertahankan dosa, berbuat dosa. Akibatnya kering. Kalau ada dosa, ndak ada Roh Kudus, kering. Kalau dosa berlanjut, Roh Kudus stop. Kalau dosa diteruskan, Roh Kudus stop. Akibatnya kering. Kering rohani. Tidak punya minyak persediaan, pelitanya padam. Pelitanya padam. Saja, pelitanya padam. Sehingga tidak bisa menyongsong. Ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Ketinggalan. Ini gadis bodoh, bertahan pada dosa terus. Nggak mau bertobat. Lengah dia, nanti tunggu lagi. Ya, lengah dia. Tidak berjaga-jaga. Nah, gadis bijaksana, itu gadis bijaksana adalah gereja Tuhan yang berjaga-jaga. Yang berjaga-jaga. Siap sedia. Sama dengan bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Saya sudah mengatakan hari Minggu, firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan belum datang, ini panjang sabar Tuhan, artinya Tuhan belum datang,
kita masih panjang umur, tujuan utama bukan cari gelar, cari kekayaan. Boleh, cari gelar boleh. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama untuk bertobat. Sebelum bertobat belum, puji Tuhan, anak saya sudah, sarjana, sudah sekolah lagi, gajinya besar, punya mobil, punya rumah. Tapi kalau tidak bertobat, tidak ada artinya. Belum sampai pada tujuan utama. Belum sampai. Saya, puji Tuhan, suami saya sudah begini begitu, tapi tidak bertobat, tetap berbuat dosa, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Tujuan utama adalah bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Saya, sudah gaji besar, ijazah tinggi, lalu bertobat, itu baik. Belum punya gaji, belum lulus, tapi bertobat, itu baik. Itu yang benar. Tujuan utama bertobat. Nah, kalau stop dosa, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada dosa. Kalau dosa di stop atau stop dosa, maka minyak urapan mengalir. Nah, tadi kalau berbuat dosa, dosa lanjut, minyak berhenti. Kering rohaninya. Kalau dosa yang di stop, stop dosa, maka minyak urapan mengalir sampai meluap-luap. Saudara, minyak urapan mengalir. Saudara, mempunyai minyak persediaan, gadis bijaksana, dan pelitanya tetap menyala, sehingga bisa menyongsong kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Nah ini, saudaraku, ayo diperhatikan, jangan lengah hari-hari ini. Sekali lagi, kita harus jaga, saudaraku, jaga kuliah kita, jaga perusahaan kita, jaga rumah tangga, jaga semua, jaga. Ya, sekolah dijaga semua, pekerjaan jaga semua. Tapi jangan lupa berjaga-jaga, pelita tetap menyala. Bertobat hari-hari ini. Stop dosa, maka minyak urapan akan mengalir sampai meluap-luap, minyak persediaan. Sehingga pelita tetap menyala dan bisa menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Semoga kita bisa mengerti. Kembali ke Matius 25 ayat 10. Nah, gadis yang siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Masuk bersama mempelai pria ke ruang perjamuan kawin. Jadi pada saat kedatangan Yesus kedua kali terjadi perpisahan selama-lamanya. Tidak pernah ketemu lagi. Perpisahan selama-lamanya antara gadis bijaksana dan gadis bodoh. Tidak ada hubungan lagi. Kalau dilihat di ayat 8, gadis bodoh minta minyak sedikit. Minta minyak dek. Minta minyak mas. Minta minyak suami. Minta minyak istri. Wah, tidak ada lagi. Tidak boleh lagi. Tidak ada hubungan lagi. Tidak ada hubungan lagi. Saudaraku ya, saya ulangi, pada saat kedatangan Yesus kedua kali terjadi perpisahan selama-lamanya. Tidak ada hubungan sama sekali. Itu minta minyak tidak bisa lagi. Kalau sekarang mas sama adik, kakak sama adik, dek kurang duitku dek, ini mas pakai dulu. Kalau nanti dek minta minyaknya tidak bisa lagi mas. Masing-masing mas. Istriku kurang minyak, sorry suamiku tidak bisa lagi. Suami, ya. Suami kurang minyak aku, suami tolong. Tidak bisa lagi, istriku tidak bisa lagi. Sungguh-sungguh ini. Saya sebutkan ini supaya saudara betul-betul berjaga-jaga bersama saya. Terjadi pemisahan selama-lamanya. Tidak ada hubungan lagi antara gadis bodoh dan gadis bijaksana. Sekalipun permisi, satu tempat tidur suami istri sekarang. Sekalipun satu rumah, kakak adik, orang tua anak. Sekalipun satu gereja, satu tempat duduk, satu sangkur, satu grup kor, satu musik. Sekalipun, gak bisa lagi. Terjadi perpisahan selamanya antara gadis bodoh dan gadis bijaksana. Gadis bijaksana yang siap sedia masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Ini gadis bijaksana sama dengan gereja Tuhan yang berjaga-jaga, pelitanya tetap menyala. Masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Sedangkan gadis bodoh ini perpisahannya tidak masuk.
perjamuan kawin, ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Sehingga tidak masuk perjamuan kawin anak domba Allah.